Bentar. Oke, jadi sekarang kita sudah punya modal belajar methods, kita sudah bisa membuat method yang sifatnya recursion. Manfaatnya buat apa sih rekursi itu? Saya juga waktu saya jadi mahasiswa tuh saya inget banget. Kenapa sih saya harus repot-repot bikin recursion? Kenapa sih nggak bisa kita buat aja lah kalau gitu dalam bentuk iteratif aja. Kan bisa ya kalau rekursi kayak tadi faktorial kan saya juga bisa bikin for sebetulnya. For sampai 0 sampai 1 lalu saya kali-kaliin. Kenapa sih harus repot-repot faktorial? Harus repot-repot rekursi. Nah, rekursi itu ada 2 alasan yang sering dikemukakan dan yang disepakati di Vasilkov paling enggak untuk alasan diajarkannya rekursi. 1, menyederhanakan program di dalam kasus-kasus tertentu. Jadi daripada iterasi kadang-kadang kompleks ya, for, if, dan segala macam kalau terlalu banyak dan terlalu kompleks, ini bisa kompleks juga. Jadi rekursi bisa menyederhanakan program kita. Yang tadinya mungkin berpuluh-puluh baris, ternyata cukup 1 method yang isinya 5 baris saja, itu cukup menjadi solusi dari tes kita. Dan yang kedua, dalam konteks kuliah ini, belajar rekursi ini makes you a better programmer. Karena kamu terbiasa memecah problem kamu menjadi sub-sub problem, sehingga kamu bisa memberikan solusi dan bentuknya rekursi. Contohnya saja, kayak tadi, apa sih yang dilakukan oleh metode misteri yang tadi saya tunjukkan di quiz? Yang tadi Anda sudah tahu, dia akan menghitung faktorial. Tapi nggak ada for-nya sama sekali ya tadi ya. Dia itu adalah suatu metode yang sifatnya rekursif, karena di dalam bodinya dia akan memanggil. Begitu. Hanya saja kita memastikan bahwa di dalam pemanggilan dirinya sendiri, itu menyederhanakan argumen yang dikirimkan. Dalam hal ini, N yang dikirimkan ini berubah kan jadi N-1. Dia akan menuju ke suatu titik. Jadi, pada akhirnya rekursi bisa menyederhanakan program yang tadinya banyak loop jadi no loop. Kita bisa bahas anatominya adalah di dalam satu method rekursif, saya harus punya satu base case dan satu recursive case. Recursive case adalah di mana saya memanggil diri sendiri, tetapi hati-hati bahwa argumen yang saya kirimkan di dalam recursive case saya, ini argumennya, haruslah menuju ke base case. Harus menjadi simple, harus menjadi lebih sederhana. Jadi tadinya N dia harus berkurang, karena tujuan kita sampai ke N sama dengan 0, tujuan kita. Jadi kalau saya berangkat dari N, saya maunya dia sampai ke 0. Jadi saya tahu saya harus menuju ke 0. Gimana cara ya? Dalam hal faktorial ini saya kurangin 1. Jadi saya tahu bahwa eventually dia akan menuju ke 0. Disclaimer di sini bahwa saya tidak akan mungkin bisa mengajarkan kalian, oh gini caranya untuk membuat suatu method ini jadi rekursif. Karena there is no one way untuk menerjemahkan problem menjadi problem rekursi. Jadi untungnya dengan kita membuat rekursi adalah saya enggak mengulang-ulang hal yang sama, tidak iteratif, tidak berulang-ulang, melainkan ngaca gitu loh. Jadi kayak pernah lihat kayak rumah kaca gitu. Nah, seperti itu ini maksud dengan recursive approach. Jadi lihat diri sendiri berulang-ulang sampai kita sampai ke case yang paling sederhana. Kayak tadi, kita bisa memecah problem kita menjadi problem iteratif dan problem rekursif dan problem dasarnya. Nah, yang mungkin menjadi poin utama dari materi rekursi di dalam Java adalah bagaimana Java memproses suatu perintah rekursi. Dalam hal ini faktorial. Saya akan berikan contoh di sini. Oke. Jadi, di dalam program saya ini, yang tadi faktorial yang sudah kita ketahui, saya melakukan pemanggilan faktorial 4. Dari program saya lihat program yang tadi ini ya, saya lihat, oh 4 bukan base case. Saya belum sampai ke base case. Berarti saya harus masuk ke recursive case yang ini. Ini kan yang harus saya pakai. Nah, di situ saya tahu bahwa yang pertama, saya tahu sebelum saya pecah si method
faktorial 4 ini, saya harus menyediakan space atau memori ya, untuk nantinya saya menyelesaikan method ini. Jadi itu yang dilakukan oleh Java. Dia, pertama dari main method ya, mungkin sebaiknya saya hapus dulu. Ini nggak bisa dihapus ya, ini bekasnya dulu ya. Ya sudah. Jadi pertama kan dia pasti dipanggil dari main, jadi ini ada memori untuk main. Lalu saya tahu bahwa saya memanggil faktorial. Karena saya tahu dia rekursif, saya tahu bahwa saya perlu nyimpan dulu nih, saya perlu nge-tag dulu tempat, nantinya saya akan perlu dia untuk menyimpan, untuk mengeksekusi faktorial 4. Lalu faktorial 4, karena dia belum base case, saya pecah dia. Saya pecah dia bahwa dia adalah return 4 kali faktorial 3. Faktorial 3 juga belum selesai base case-nya. Saya belum nyampe. Saya harus memecah dia lagi. Oke deh, saya nge-tag dulu tempat buat faktorial 3 dulu juga. Saya tumpuk. Saya pecah lagi faktorial 3 menjadi faktorial 2. Saya simpan lagi tempat buat faktorial 2-nya di atas faktorial 3 dan faktorial 4. Saya simpan terus tuh tempat-tempat yang saya perlukan untuk memprosesnya. Seterusnya faktorial 1. Sampai di sini faktorial 1, akhirnya saya pecah terakhir menjadi faktorial 0. Nah, ketika saya sudah sampai di faktorial 0, saya sudah duluan nge-tag, saya perlu tempat buat nyelesain ini, nyelesain ini, nyelesain ini, nyelesain ini, nyelesain ini. Sampai di sini saya tahu, ini saya akhirnya ketemu base case saya. Saya ketemu bahwa ini adalah base case saya selesai, saya nggak perlu nyimpan memori lagi untuk menyelesaikan problem saya. Oke, ini adalah 1. Saya nge-return 1 ke sini, return 1 ke sini. Sekarang saya bisa nge-conclude faktorial 0 ini, yang tadi udah saya tag buat faktorial 0. Oke, dan saya nggak perlu lagi. Balikin ke faktorial 1, yang ini saya nggak perlu lagi, dan seterusnya, sampai saya habis. Ini adalah bentuk struktur data namanya stack. Tumpukan. Jadi di stack itu sifatnya adalah LIFO. Last in, first out. Maka dari itu ketika saya melakukan penyimpanan, saya ngetek-ngetekin lokasi nih ya. Kamu perlu ngerjain faktorial 4 loh, tapi nanti. Kamu perlu ngerjain faktorial 3 nanti. Kamu perlu ngerjain faktorial 2, faktorial 1, dan faktorial 0. Saya tahu bahwa yang akan keluar duluan dari stack saya adalah yang terakhir masuk karena sifatnya LIFO. Jadi yang terakhir saya tag adalah tempat faktorial 0. Dan itu yang terakhir saya taruh gitu ya, terakhir saya tumpuk di stack, dan itu yang pertama kali saya buang. Selanjutnya saya buang yang berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Dan inilah cara Java menyimpan memori yang dia perlukan untuk mengeksekusi suatu recursive call, dan dia akan mengerjakannya berurutan last in, first out. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa sih seandainya Anda melakukan pemanggilan rekursi seperti atas ini nih, public static void forever, lalu saya panggil ini adalah infinite loop ya. Inilah alasannya kenapa kalau seandainya ini saya eksekusi, error yang terjadi di Java adalah stack overflow. Karena stack-nya ini kan stack ya, stack di kanan ini stack saya nih. Stack saya kepenuhan sampai tumpah, sampai overflow. Itulah kenapa nama errornya adalah stack overflow error. Ketika saya eksekusi, dia kebanyakan numpuk, nggak ada yang dilepas, nggak ada yang dikeluarin, nggak ada yang di first out gitu, nggak ada yang dikeluarin. Jadi semuanya numpuk doang, akhirnya overflow. Begitu. Dan itu adalah konsep pemrosesan rekursi di dalam Java. Saya akan pause 1 menit untuk mikir, untuk mencerna, dan sekalian Anda tolong lihat potongan code berikut ini, apa yang akan dia lakukan. Silakan ya, sambil saya minum dulu bentar, 1 menit mikir, dia akan melakukan apa. Silakan. Ya, sesuai tebakan kalian, benar, dia countdown dari N ke 1, lalu print message M. Kita coba ya, kita akan lihat. Saya mau
mendemokan. Saya punya stack ya di pojok ya. Ini kan stack saya nih ya, gitu ya tadi kan. Lalu seandainya saya memanggil, sorry ya, bentar. Harusnya ketika method ini saya panggil 5 HBD, ya kan countdown katanya kan, countdown berarti dari 5, 4, 3, 2, 1, exactly seperti kata Arvin di chat. Lalu HBD. Kita akan coba telusuri pemanggilannya yang terjadi. Nah, ini adalah stack saya ya. Nah, kita akan panggil pertama adalah, yang pemanggilan pertama adalah 5 HBD gitu ya. Ini pemanggilan 1. Oh, saya belum bisa melakukan apa-apa di sini karena saya tetap harus mencak. N-nya belum 0. Dia belum selesai memanggil rekursi. Saya tahu bahwa ini adalah 4 gitu ya. Nah, ya saya tahu bahwa ini harus saya simpan dulu lokasinya. Ini main dulu ya, tadi ada main. Ya, atasnya saya simpan buat 5 gitu ya. Oke. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh method. Dia melakukan print dulu sebelum pemanggilan. Oh, jadi while we're doing that, saya nge-print dulu deh 5-nya, gitu kan. Baru saya akan simpen tempat memori yang saya perlukan. Oke. Next. Saya tahu bahwa ini harus saya pecah menjadi 4 HBD. Tahu ya? Tapi kebetulan yang disuruh oleh method saya di sini, di non-base case-nya, di recursive case adalah cetak dulu aja gitu kan. Oke, kalau gitu saya cetak lagi 4 gitu. Oke, berikutnya saya simpan 4. Lalu sama begitu pula dengan saya turun ke 3, ya dia cetak 3, dia simpan 3, dia cetak 2, simpan 2, lalu 1, simpan 1 gitu kan. Pas udah sampai situ, barulah dia ngepop gitu ya. Oh, udah sampai sini, saya buang, sampai di sini baru mohon maaf, sebelumnya udah sampai ujung sini, sebelum saya pop baru alat jadi, oh saya udah nyampe base case, saya akan cetak M-nya. Oke, baru HBD di bawah. Begitu. Barulah dia akan satu-satu dan recursive, dia akan plop si stack-nya sampai kosong lagi. Hati-hati. Kenapa saya menganggap ini penting untuk dibahas, bahwa dia nyetak dulu ya, dia nyetak dulu di sini, baru dia numpukin recursive call-nya. Karena hati-hati untuk Anda pikirkan order of printing and recursion call. Karena call stack yang tadi adalah LIFO. Jadi dalam kasus ini benar bahwa output-nya ini adalah 5, 4, 3, 2, 1 HBD. Tetapi kalau saya iseng nukerin kedua hal tersebut ya, ini CD2 ya, saya kasih nama beda buat membedakan tadi. Saya switch mereka, outputnya tidak lagi countdown dan keluar HBD. Apakah ada yang ingin mencoba menebak? Bukan countdown loh kali ini, tetapi kira-kira apa? Ada yang mau coba? Juan Maxwell ya sudah mencoba menjawab ya. Oke, saya akan coba, saya akan jalankan. Saya nggak akan jelasin lagi, tapi saya akan coba jalankan untuk menunjukkan. Ini adalah yang asal ya, ini yang tadi pertama ya, yang tadi ngeprint dulu baru manggil gitu ya. Saya coba catat, tes curtain, Java tes countdown HBD. Oke, sekarang saya mau iseng nih, saya mau tuker dia. Saya panggil dia dulu, baru saya akan print HBD 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk mengetahui kok bisa gitu, kalau ada yang masih bingung, silahkan saya encourage kalian untuk coba
ini apa? Coba gambar kayak tadi saya buat. Stack-nya kayak apa sih? Kenapa sih kok bisa seperti itu? Stack-nya seperti apa? 5 HBD gitu ya. Nah, 5 HBD masuk ke sini, dia tuh nggak nyuruh kamu ngecek ngeprint dulu loh, tapi dia nyuruh kamu call stack dulu. Sama nanti 4-nya sama, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Baru ketika saya udah selesai pemanggilan rekursifnya, baru tuh dia nyuruh nyetak. Jadi nyetaknya kan dari atas sampai bawah ya tadi katanya kan. Jadi ini cet, coret, print 1 dulu, coret, dan print 2, dan print 3, print 4, print 5, baru di akhir udah sampai di base case, baru kita print. Oh, HBD-nya justru paling pertama ya. Aduh kan, saya juga keteter. Jadi tadi kan tumpukannya, ini hapusnya gimana sih? Iya. Nah, jadi tadi ditumpuk, saya malah disuruhnya untuk numpuk dulu kan tadi 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Lalu di akhir saya udah sampai di base case. Begitu sampai di base case, saya justru nyetak HBD dulu kan. HBD dulu. Baru setelah saya ngepop 1, saya nyetak 1. Baru saya disuruh cetak N-nya di situ. 2, 3, dan seterusnya. Sehingga saya sih merasa sangat terbantu dengan mengilustrasikan pemanggilan rekursi menggunakan stack. Ini sangat membantu apalagi kalau masih bingung dengan konsep rekursi. Sehingga keluarlah ya dia HBD 1, 2, 3. Hati-hati, call stack adalah LIFO, last in first out, sehingga itulah yang bisa menjadi bantuan kalian untuk mengerti jalannya rekursi ini. Dan pada akhirnya kalau Anda masih agak bingung, sama saya juga dulu waktu kuliah S1 bingungnya lama loh dengan rekursi gitu. Rekursi memang tricky. Cukup mudah untuk kejebak di infinite recursion. Saya sayangnya nggak punya cara fix untuk bisa menyelesaikan rekursi karena case by case banget, tapi kita juga punya tips. Most of the time, yang akan membuat rekursi Anda gagal adalah ketika Anda tidak membuat recursive case Anda menuju ke base case. Jadi ada 2 tips yang bisa kita jadikan patokan dalam membuat rekursi, yaitu 1, cek ada base case-nya enggak. Kedua, pastikan bahwa pemanggilan rekursif Anda semakin sederhana, semakin menuju kepada base case. Kalau tadi misalnya faktorial, base case-nya 0, dia minus 1. Jadi kita tahu dia akan menuju ke 0. Begitu. Kalau base case-nya bukan 0, tapi 1, dan nilai Anda bisa dibagi 2 bagi 2, ya silakan. Berarti harus tahu bahwa argumen yang dikirim dari recursive case harus semakin sederhana. Itulah tipsnya, walaupun saya tahu it's easier said than done, dan memang satu-satunya cara yang bisa memudahkan kalian untuk mempelajari rekursi adalah melalui latihan. Saya sangat sayangkan there's no other way. Jadi mumpung saya ingin mengiklankan latihan, saya akan mengiklankan 2 buah media latihan yang disediakan di Scale. Ada Replit dan ada Coding Bat Java. Ini adalah repositori latihan-latihan pemrograman yang di-maintain oleh tim ASDOS dan dosen DDP2 setiap tahun. Jadi ini bisa, tentu saja Anda lihat yang DDP2 ya nanti ya. Nah, di DDP2 gitu ya. Anda bisa lihat untuk latihan-latihan DDP2. Begitu pula dengan Coding Bat. Ini ada Java Python, kebetulan konteks kalian tahu Python, tahu Java, mungkin bisa membantu. Saya sangat suka, saya sangat menyarankan untuk Anda mencoba recursion case Java di sini. Banyak kok yang seru-seru di sini, gimana caranya untuk membuat recursive methods dengan beberapa kasus-kasus yang lucu-lucu gitu, bunny ears lah apa. Jadi learning by doing is the only way. Saya sarankan mencoba latihan Coding Bat ini sebelum Anda, kalau Anda masih kesulitan memahami rekursi.